Bermain dengan Maguire dan Lindelof, Ten Hag mereka bek tengah terbaik. Thomas Tuchel siapkan skenario balas dendam sempurna bagi Bayern Munchen untuk hadapi Manchester City. Dean Smith bawa Leicester City keluar dari zona degradasi. Kami punya keyakinan. Bermain dengan Maguire dan Lindelof, Ten Hag mereka bek tengah terbaik. Manchester United diterpa nasib buruk saat menjalani leg pertama perempat final Liga Eropa melawan Sevilla. Setelah gagal menang, Manchester United harus kehilangan Lisandro Martinez dan Rafael Varane. Keduanya mengalami cedera di laga yang berakhir dengan skor 2-2 tersebut. Keduanya diragukan tampil pada leg kedua di Spanyol nanti, dan akan digantikan oleh Harry Maguire dan Victor Lindelof. Namun kedua bek tersebut mendapatkan banyak keraguan dari fan Manchester United mengingat performa yang ditampilkan musim ini. Terlebih Maguire juga menjadi dalang di balik gagalnya Manchester United meraih kemenangan setelah gol bunuh diri di laga melawan Sevilla. Namun sang pelatih Erik ten Hag mengaku bahwa kualitas dua bek tersebut merupakan yang terbaik saat ini. Ten Hag berharap keduanya bisa diandalkan ketika memainkan laga penentuan di kandang Sevilla pekan depan. Thomas Tuchel siapkan skenario balas dendam sempurna bagi Bayern Munchen untuk hadapi Manchester City. Thomas Tuchel menyatakan bahwa Bayern Munchen akan sangat ingin membalas dendam atas kekalahan menyakitkan oleh Manchester City. Dan Tuchel juga memberikan kondisi terkini soal kebugaran Manuel Neuer. Debut sang pelatih bersama Bayern di ajang Liga Champions berakhir pahit setelah pada leg perdana kalah telak atas Manchester City dengan skor 0-3. Baru pada kuarter terakhir pertandingan, The Citizen berhasil mencetak gol, mengambil keuntungan dari pertahanan yang baik dari sang pemuncak klasemen Bundesliga. Tuchel didapuk menjadi kepala di Eroten setelah sang klub memutus hubungan dengan Julian Nagelsmann secara mendadak. Manajemen Bayern menilai bahwa Nagelsmann membawa kemunduran atas performa sang klub menurun dengan kekalahan atas Bayer Leverkusen. Tekad Dean Smith bawa Leicester City keluar dari zona degradasi. Kami punya keyakinan. Perjuangan Leicester City untuk mempertahankan status mereka di Premier League bukanlah hal yang gampang. Pelatih interim Dean Smith mengatakan bahwa persaingan klub-klub di zona degradasi bakal berlangsung hingga pekan terakhir dan ia menuntut timnya untuk berjuang keras. Leicester akan menghadapi tim kuat Manchester City dalam laga lanjutan pekan ke-31 Premier League 2022-2023. Duel kedua tim bakal berlangsung di Etihad Stadium pada hari Sabtu, 15 April 2023 malam waktu Indonesia Barat. Smith mengambil alih posisi Brendan Rodgers yang meninggalkan klub dengan persetujuan bersama awal bulan ini dengan tim yang berada di posisi kedua terbawah dalam klasemen. The Fox adalah salah satu dari sejumlah klub yang terancam terdegradasi, dengan tim papan bawah Southampton pada tim peringkat 12, Crystal Palace yang hanya terpisah 10 poin. Demi amankan 4 besar, Christian Stellini ingin ubah gaya bermain Tottenham lebih agresif. Christian Stellini meminta Tottenham untuk mengambil lebih banyak resiko saat mereka mendekati pertandingan pertama dari 8 pertandingan final. Dalam perebutan posisi 4 besar Premier League, The Lily-Whites akan bersua Bournemouth dalam laga lanjutan pekan ke-31 Premier League 2022-2023. Duel kedua tim bakal berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium pada hari Sabtu. Tottenham kini terpaut 3 poin dari Newcastle United dan Manchester United dalam pertarungan untuk kualifikasi Liga Champions setelah memainkan 1 pertandingan lebih banyak dari kedua tim tersebut. Meskipun hanya Arsenal dan Manchester City yang dapat menyamai jumlah 55 gol di Premier League musim ini, The Lily-Whites menuai kritikan karena dianggap melakukan pendekatan negatif di bawah asuhan Antonio Conte.
dinilai peluang juara Arsenal menipis. Mikel Arteta tak khawatir. Mikel Arteta menegaskan bahwa ia tidak khawatir bahwa Arsenal tidak lagi dipandang sebagai favorit untuk memenangkan gelar Premier League musim ini. Pelatih asal Spanyol itu menganggap hal tersebut dengan santai. The Gunners masih berada di puncak klasemen, namun keunggulan 8 poin mereka atas Manchester City berkurang menjadi 6 poin setelah hasil imbang 2-2 dengan Liverpool. Manchester City juga telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit dari sang rival dan akan menghadapi Arsenal di Etihad Stadium pada 26 April. Membuat kedua tim kini memegang kendali atas nasib mereka sendiri. Dengan tim asuhan Pep Guardiola sedikit diunggulkan oleh keunggulan selisih gol mereka. Menurut situs Opta, peluang Arsenal untuk memenangkan gelar juara di angka 46,9% dibandingkan dengan 53,1% milik Manchester City. Dengan The Gunners kini kehilangan status mereka sebagai unggulan yang pertama kali mereka dapatkan di pekan ke-18. Di tempat terpisah, bos Manchester City Pep Guardiola juga tidak tertarik dengan label favorit baru timnya. Ia mengaku bahwa mengibaratkan memenangkan pertandingan melawan Brighton sama sekali bukan jaminan. Iker Casillas komentari runtuhnya dominasi Juventus di Liga Italia. Kiper legendaris Real Madrid, Iker Casillas memberikan komentar terkait runtuhnya dominasi Juventus di ajang Liga Italia. Menurutnya hal ini berdampak baik pada persaingan klub Liga Italia lain. Bianconeri julukan Juventus memang pernah sangat berjaya di Liga Italia. Si Nyonya tua tercatat berhasil meraih 9 gelar juara secara berturut-turut antara musim 2010, 2011, hingga 2019 dan 2020. Kini giliran Napoli yang sedang menuju tangga juara Liga Italia 2022-2023 dengan keunggulan 16 poin di puncak klasemen. Sementara Juventus tercecer di peringkat 7 dengan koleksi 44 poin karena terkena hukuman pengurangan 15 poin akibat pelanggaran finansial yang mereka lakukan. Meski lahir dan besar di Spanyol, Casillas ternyata sangat suka menonton pertandingan Liga Italia. Namun menurutnya, dominasi Bianconeri dalam hampir satu dekade tersebut adalah masa-masa yang membosankan. Alhasil dia menilai terhentinya kejayaan sang raksasa Turin menjadi sesuatu yang baik bagi Liga Italia karena sekarang perebutan gelar juara sangat terbuka bagi tim papan atas lainnya. Chelsea ambiar musim ini. Lampard, mereka harus fokus pada rencana. Performa Chelsea musim ini sangat ambiar setelah mereka terlempar dari papan atas Premier League. Frank Lampard menyebut Chelsea harus fokus pada rencana pada konferensi pers jelang laga melawan Brighton. Musim ini Chelsea tertahan di posisi 11 klasemen sementara Premier League. Kondisi itu membuat Chelsea mendapatkan banyak kritikan dari penggemar sepak bola. Namun Lampard memberikan saran kepada jajaran manajemen Chelsea untuk tidak terlalu terpengaruh opini luar. Pelatih Chelsea itu menilai bahwa manajemen di bawah kepemimpinan Todd Boehly saat ini terlalu memikirkan opini orang lain hingga lupa dengan rencana mereka sendiri. Anda harus mengerti ketika Anda berada di sebuah proyek. Ada saat-saat Anda harus menggali. Saya pikir tidak penting bagi kami untuk fokus pada opini, ujar Lampard dikutip dari Potmob. Masa depan belum jelas, kepulangan Lionel Messi ke Barcelona tergantung pada 3 faktor. Mega bintang timnas Argentina Lionel Messi akan pulang ke Barcelona jika ada 3 syarat yang terpenuhi. Masa depan Lionel Messi belum menemukan titik kejelasan di manakah akan bermain pada musim 2023-2024 mendatang. Kontraknya bersama Paris Saint-Germain akan berakhir per 30 Juni 2023 nanti dan kemungkinan besar tidak akan diperpanjang. Barcelona pun getol ingin memulangkan sang pemain ke Camp Nou dengan statusnya bebas transfer. Namun kemungkinan tersebut juga belum pasti bakal terwujud tergantung dengan beberapa hal. Dilansir dari Sportskeda, Lionel Messi dikabarkan masih melihat 3 faktor utama dalam rencana kepulangannya ke Barcelona. Pertama dan yang utama adalah keluarganya yang menjadi pertimbangan jika pulang ke Barcelona.
Keluarga Messi merasa kesulitan beradaptasi ketika di Paris dan ingin pulang ke Spanyol. Kenyamanan keluarga dianggap menjadi prioritas utama bagi Messi sebelum memutuskan pindah ke klub mana. Kondisi kedua adalah kejelasan proyek yang akan diberikan oleh pelatih Xavi Hernandez ketika Messi kembali ke Barcelona. Hingga saat ini Xavi Hernandez belum menjelaskan rencana apa yang bakal dijalankan di Barcelona jika Messi pulang kampung. Namun yang jelas, Messi akan menuntut sebagai pemain krusial dan vital di dalam skuad. Kondisi ketiga atau yang terakhir, Barcelona harus membereskan masalah gajinya agar mematuhi aturan regulasi finansial fair play. Itu tak lepas dari aturan margin gaji yang ditetapkan oleh pihak Liga Spanyol. Barcelona setidaknya harus menetapkan batas gaji di angka 200 juta euro atau sekitar 3,2 triliun. Jika hal tersebut tidak bisa diselesaikan, maka Barcelona tak dapat mendatangkan pemain baru meskipun itu gratis. Messi sendiri diketahui menjadi pemain dengan bayaran tertinggi sebagai pesepak bola saat ini. Gaji pemain berusia 35 tahun itu berada di angka 63 juta euro per musimnya atau sekitar 1 triliun. Sejatinya Messi terbuka untuk kembali membela klub yang membesarkan namanya tersebut.